Hai semua, jumpa kembali dengan gue Ama Alkatiri. Untuk kalian yang baru mengenal channel ini, tolong di-subscribe terlebih dahulu biar kalian gak ketinggalan topik mengenai perkembangan diri yang akan gue sharing ke depannya. Video kali ini gue akan membahas 5 kebiasaan buruk yang dapat merusak otak kita. Mungkin kebiasaan buruk ini itu udah kita lakukan setiap hari, tapi kita masih belum sadar. Kira-kira kebiasaan buruk seperti apa yang dapat merusak otak kita? So, stick around. Kebiasaan buruk yang pertama yang dapat merusak otak kita adalah duduk terlalu lama. Di zaman modern saat ini, hampir semua pekerjaan menuntut kita untuk duduk berlama-lama, entah itu depan komputer ataupun depan laptop. Dan tahukah kalian, ternyata gaya hidup ini itu dapat menyebabkan masalah pada kesehatan kita. Salah satunya kesehatan otak. Berdasarkan artikel di situs Harvard Health Publishing itu menyatakan seseorang yang duduk terlalu lama memiliki resiko kematian yang lebih tinggi dari berbagai macam faktor. Bahkan orang yang sudah melakukan olahraga teratur sekalipun. Dan studi ini juga menunjukkan bahwa orang yang tidak banyak bergerak itu lebih tinggi terkena diabetes tipe 2 dan juga kanker. Dalam situs Very Well Mind itu juga mengatakan beberapa ilmuwan menemukan seseorang yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk duduk itu akan berpengaruh pada medial temporal lobe atau area otak yang berfungsi untuk kemampuan kita dalam mengingat informasi. Yang mana kesimpulannya jika kita duduk terlalu lama, hal itu tidak cuma membahayakan kesehatan fisik tapi juga kesehatan otak. Gue nggak bilang lo harus kerja ataupun belajar sambil diri atau sambil jogging. Tapi yang gue maksud di sini, jangan terlalu lama duduk ketika kalian sedang bekerja ataupun belajar. Mungkin kalian bisa set alarm kalian setengah jam sekali sebagai pengingat. Oh iya, udah waktunya bergerak. Tapi ingat, jangan lari bila kalian kerja di kantor, nanti dikira maling. Tapi poinnya, sisihkan waktu untuk membuat diri kalian bergerak selama bekerja ataupun belajar. Entah itu kalian bisa ngambil air minum, stretching, ataupun hanya berjalan sebentar aja. Yang penting, jangan terlalu lama duduk, karena hal itu membahayakan kesehatan fisik dan otak kalian. Kebiasaan buruk yang kedua adalah kurang tidur. Apa yang kalian rasakan ketika kalian bekerja atau belajar dengan jam tidur yang masih kurang? Kemungkinan besar bawaannya itu baperan, emosian, reaktif, dan cepat marah. Pokoknya mood kita bawaannya nggak enak aja. Dan ternyata, emang ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa seseorang yang kurang tidur itu mengalami peningkatan suasana emosi negatif seperti gampang marah, frustasi, sedih, dan dapat menyebabkan gejala depresi dan kecemasan. Dan ada penelitian menarik yang dipublish di jurnal neurologi pada situs CNN yang menyatakan ternyata kurang tidur itu dapat membuat ukuran otak kita mengecil. Kebayang nggak kalian bila kita tiap malam itu selalu begadang? Konsekuensinya ukuran otak kita akan mengecil. Jadi bila di antara kalian masih belum memiliki jam tidur yang cukup, ini saatnya dirubah karena resikonya nggak sebanding. Pertanyaannya, berapa jam sih tidur yang cukup? Berdasarkan situs dari Mayo Clinic, durasi jam tidur usia di atas 18 tahun itu kurang lebih sekitar 7 jam per harinya. So, bila kalian ingin memaksimalkan fungsi otak kalian, mulai dari saat ini prioritaskan jam tidur kalian. Kebiasaan ketiga yang dapat merusak otak kita adalah berhenti belajar. Otak kita itu ibaratnya otot. Semakin sering dilatih, semakin berkembang juga otot yang kita miliki. Hal ini sama kayak cara kerja otak. Bila otak digunakan untuk belajar hal-hal baru setiap harinya, pasti otak kita juga akan lebih sehat. Artikel di Harvard Health Publishing itu menyebut otak kita dengan istilah plasticity. Maksudnya adalah kemampuan otak untuk belajar dan tumbuh seiring bertambahnya usia. Jadi, bila kita jarang menggunakan kemampuan otak kita untuk belajar hal-hal baru, ya kemungkinan besar otak kita juga nggak akan berkembang. Otak yang kita miliki ini akan tumbuh dengan sehat ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas baru yang memaksa diri kita untuk berpikir dan belajar secara berkelanjutan. Bila kalian
ingin memiliki otak yang sehat, maka kalian juga harus menantang diri kalian untuk belajar hal-hal baru sedikit demi sedikit secara konsisten walaupun merasa tidak nyaman ketika baru pertama kali mencobanya. Kebiasaan keempat adalah melihat layar handphone atau laptop terlalu lama. Kalian tahu gak sih, scrolling sosial media di HP ataupun main game di laptop dengan waktu berlebihan itu dapat menyebabkan kerusakan otak kita. Artikel di situs Psikologi Today itu menemukan bahwa melihat layar HP atau laptop secara berlebihan itu dapat merusak struktur dan fungsi otak kita di bagian frontal lobe atau lobus frontal yang sangat menentukan area kesuksesan kita, entah itu dari segi akademik, karir, ataupun hubungan kita dengan orang lain. Jadi jangan kalian pikir bermain sosial media dengan waktu yang lama ataupun bermain game secara berlebihan itu tidak merusak otak kita. Pesannya di sini bukan kalian nggak boleh main HP atau laptop lagi. Boleh, asal jangan terlalu lama. Kasih break kalau sedang main, abis itu dilanjutkan bermain kembali. So, bila kalian ingin memiliki otak yang lebih sehat, kurangi waktu yang kalian habiskan pada layar HP atau laptop kalian. Kebiasaan kelima adalah tidak bersosialisasi. Mungkin di antara kalian ada yang berpikir, Bang, tidak bersosialisasi apa hubungannya sama kerusakan otak? Atau mungkin ada juga yang berpikir, Bang, berarti gue semakin sering bersosialisasi sama orang, itu berarti otak gue tambah sehat dong. Yang pertama, hubungannya apa? Tidak bersosialisasi dengan kerusakan otak. Berdasarkan artikel di situs The Scientist, bila kita mengisolasi diri kita, itu akan beresiko mengalami penurunan kognitif dan resiko terkena demensia. Dan gak hanya itu, resiko mengalami depresi dan kecemasan itu juga dapat terjadi. Mungkin karena kita makhluk sosial, kita membutuhkan seseorang di sekitar untuk bertahan hidup. Dan bila kita mengisolasi diri kita atau berusaha untuk hidup seorang diri yang tidak selaras dengan sifat alami manusia, hal itu akan berdampak pada kerusakan otak kita. Pertanyaan kedua, apakah semakin banyak kita bersosialisasi itu menentukan kesehatan otak kita? Ada salah satu pernyataan yang disampaikan oleh Robert Waldinger yang mana ia adalah profesor psikiatri di Harvard Medical School yang mengatakan hubungan yang baik itu tidak hanya dapat melindungi tubuh kita, tapi juga dapat melindungi otak kita. Dan hubungan yang baik di sini itu adalah hubungan di mana kita bisa mengandalkan satu sama lain ketika kita mengalami keadaan sulit. Jadi, semakin banyak kita bersosialisasi dengan orang lain, hal itu nggak ada hubungannya sama kesehatan otak kita. Hubungan yang baik itu bukan dilihat dari kuantiti pertemanan, tapi dari kualitas pertemanannya. Bila kalian memiliki satu atau dua orang di hidup kalian yang bisa kalian andalkan ketika kalian mengalami kesulitan, itu sebenarnya udah lebih dari cukup dibanding kalian memiliki banyak teman, tapi nggak ada satupun yang dapat membantu kalian ketika kalian mengalami kesulitan. So, bila kalian ingin memiliki otak yang lebih sehat, mulai dari saat ini bersosialisasilah dengan orang-orang yang dapat kalian andalkan satu sama lainnya. Terima kasih kalian yang udah nonton video gue kali ini, dan jika kalian ngerasa apa yang gue sampaikan di sini itu bermanfaat, tolong di subscribe, share, like, dan juga komen. Semoga mulai dari saat ini abis kalian nonton, kalian sudah lebih sadar terkait kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat merusak otak kalian. Dan bila kalian tertarik tentang hal ini, kalian bisa membaca di blog gue dengan judul 6 Modern Lifestyle That Damage Your Brain. So, thank you once again. Gue Amal Katiri, and I'll see you next time.